Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan yang penuh berbahagia ini Allah menakdirkan kita semua untuk bisa saling silaturahim dalam kesempatan podcast Umatan TV yang semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, para pemirsa, sahabat-sahabat Umatan TV yang semoga selalu dalam keadaan sehat dengan penuh keberkahan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mari sama-sama kita obrolkan akan tentang kehidupan yang nanti akan kita jalani, yaitu pelaksanaan Idul Kurban. Tentu ini tidak lekang daripada peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang di situ mengajarkan kepada kita tentang tauhid. Nah, kesempatan podcast ini kita akan membahas tentang jejak tauhid sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Untuk kesempatan ini kita akan sama-sama obrolkan dengan salah satu narasumber Umatan TV, yaitu Al-Mukarram Ustadz Ahmad Badi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah khair. Selalu cerah nih Ustadz ya? Harus insyaallah. Usia bertambah tapi semangat nggak pernah rendah ya, semakin tetap eksis. Usia itu keharusan, sehat itu pilihan. Masya Allah. Kiatnya apa nih Ustaz? Kiatnya tetap istiqomah, berdoa, menjaga kebugaran setiap hari. Masya Allah. Nah, pemirsa sekalian Umatan TV yang dirahmati Allah, jaga sehat dengan tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita, dengan istiqomah dan menjaga kesehatan, bugar, terutama ibadah ya Ustaz. Amin, amin. Masya Allah. Ya, baik. Langsung saja kita serahkan kepada narasumber kita. Setelah itu nanti kita akan ngobrolkan. Maka para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, untuk selalu pantengin nih sampai habis. Dan nanti kalau yang ingin tanyakan bisa melewat komentar yang ada di podcast kita ini. Nah, kita ketahui bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menghadapi raja penguasa yang zalim saat itu, yaitu Namrud laknatullah. Yang karena pada saat itu mereka menyembah pada patung, berhala-berhala yang mereka buat sendiri, mereka sembah. Mereka minta kepada berhala itu bahkan rezeki dan segala-galanya. Sehingga ini harus menjadi perhatian kita. Kenapa Nabi Ibrahim itu melawan terhadap penguasa yang zalim itu? Karena tadi dia sudah keluar daripada tauhid. Tapi jelasnya kita akan tanyakan kepada narasumber kita. Nah, gimana Ustadz? Benarkah pada saat itu di zaman Nabi Ibrahim terjadi memang seperti itu? Ya, makasih atas waktu dan kesempatannya. Seperti yang sudah kita mahfum ya, sebetulnya peristiwa itu memang kita yakini pernah terjadi. Dan ini sudah merupakan satu tradisi kenabian ya, sunatillah, bahwa para nabi itu senantiasa berhadapan dengan penguasa zalim. Demikian juga dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Beliau berhadapan langsung dengan Raja Namrud ya. Mana kita tahu bahwa di masa itu ya, tantangan terbesar Nabiullah Ibrahim salam adalah terkait dengan penyembahan atau akidah syirik yang bukan hanya itu tradisi sebetulnya, tapi tradisi itu juga memang didukung atau disupport oleh penguasa ya. Dijaga, dipelihara agar memang senada dengan tujuan dan visi dari penguasa, khususnya dalam hal ini adalah Raja Namrud ketika itu. Begitu. Ya, Masya Allah. Nah, namun pada saat itu Nabiullah Ibrahim apakah cuma sendiri atau memang juga ada yang dalam perjuangannya, ada saudara-saudaranya kah? Atau adakah ada teman-temannya? Ataukah ternyata memang dia sendiri saat itu? Prinsipnya awalnya yang memiliki kesadaran awal adalah
Ibrahim alaihissalam ya. Pribadi beliau Ya, sendiri. pribadi yang melihat ada keganjilan ataupun ketidaksesuaian antara fitrahnya dengan situasi kondisi zamannya ketika itu. Di mana akalnya menolak ketika mereka melihat atau Nabi Ibrahim melihat kenapa mereka menyembah patung atau benda yang sama sekali tidak bisa bergerak atau berjalan, apalagi memberi pertolongan, bantuan, apalagi permintaan-permintaan dari umat dan kaumnya Nabi Ibrahim salam. Itu yang awal katakanlah dikritisi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti saat kita bicara sejarah, berarti itu kan pengulangan sejarah yang bukan hanya dilakukan hanya seorang Nabi Ibrahim selesai. Ya. Dan itu kan bisa dicontoh juga oleh kita para umat manusia selanjutnya. Maksudnya saya kan bukan Nabi, artinya bisa juga mencontoh untuk menghadapi para penyembah-penyembah berhala atau yang merusak akidahnya. Bisakah itu, Ustaz? Bukan hanya bisakah, harus, karena sejarah Nabi tentunya adalah sejarah yang berulang ya. Terhadap itu seorang nabi ketika itu iya, karena memang harus seorang nabi yang melakoni itu yang ideal. Namun dalam hal akidah, dalam hal prinsip, tentu ini harus sama dan relevan. Akan selalu relevan dengan kondisi zaman kapanpun dimanapun hari ini. Hanya mungkin yang berbeda yang kita hadapi mungkin ketika itu misalnya Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud ya. Kemudian persoalannya ada persoalan berhala, patung-patung, ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ya, bahwa izqala li abihi wa qaumihi ma hadza tamasil lati antum laha akifun. Jadi kan memang nggak masuk akal kenapa kaumnya ini menyembah berhala yang notabene ya benda mati, tidak bisa memberikan manfaat, jangankan buat kaumnya atau masyarakat, buat patung itu sendiri tentu kan sebelum kita tahu adalah benda mati ini. Tapi kan ini sudah mentradisi, sudah mengakar sedemikian rupa, maka untuk keluar dari apa namanya, dari pakem yang sudah ada atau dari kebiasaan yang sudah mengakar tadi, tentu ini bukan sesuatu hal yang mudah. Sehingga hal-hal semacam ini juga kadang-kadang hari ini bisa saja kita menemukan atau merasakan atau menghadapi situasi yang sama, di mana apa namanya, tradisi syirik misalnya yang apa namanya bertentangan dengan akidah itu kan memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita rubah, untuk kita sikapi dengan benar begitu ya. Nah ini tadi bahwa justru adanya kisah para nabi ini agar kita mengibroh, mencontoh bahwa itu pernah terjadi dan itu mungkin saja terjadi pada kita hari ini dengan konteks yang berbeda, ya, dengan model kesyirikan yang berbeda pula. Gitu. Ya, baik. Poin 1, Ustaz. Nah selanjutnya itu kan ada resiko tuh, Ustaz. Ya, Nabiullah Ibrahim menghadapi Raja Namrud laknatullah yang itu pasti ada resiko. Dan kita baca sejarah dan kita diajarkan oleh guru-guru kita itu sampai harus dibakar. Api yang luar biasa dahsyatnya. Banyaklah merasakan kita kalau kena api dikit aja udah rasanya gimana. Nah, apakah tantangannya harus seperti itu ataukah bagaimana menurut saya? Ya, kalau lagi-lagi kan tadi kalau tantangan atau resikonya pasti ada. Namun kemudian resikonya itu bentuknya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam juga itu hal yang bisa saja berbeda, bisa saja sama. Namanya itu sudah masuk ke wilayah teknis. Ya. Teknis dalam arti begini ya, tentu setiap zaman ada model atau kebijakan yang berbeda-beda. Tetapi resiko ketika mempertahankan akidah, mempertahankan keyakinan, mempertahankan prinsip pasti ada. Kalau kemudian Nabi Ibrahim menghadapi hal itu ya memang kita bisa untuk hal ini barangkali kita bisa mengatakan itu mah Nabi karena memang kualitas imannya Nabi gitu. Dan kualitas iman kita dan tantangan kita hadapi mungkin berbeda dengan Nabiullah Ibrahim salam. Tapi bahwa itu ya memang beresiko karena bicara akidah, jelas Quran juga mengatakan bahwa misalnya
ahsiban nas ayyutraku ayaqulu amanna fahum la yuftanun. Jadi akan ada ujian, akan ada benturan, akan ada tantangan, akan ada hambatan yang justru itu sebenarnya untuk menguji sejauh mana, sekuat apa kita mempertahankan prinsip-prinsip itu, ya, nilai-nilai keyakinan kita itu sendiri. Berarti saat kita menghadapi sesuatu yang akan kita jalani, itu pasti ada tantangannya. Itu Pasti. sudah konsekuensi, bahkan sunnatullah. Ya, tergantung bagaimana sikap kita berarti menghadapinya. Nah, pada saat itu di zaman Nabiullah Ibrahim, itu letaknya di mana Ustadz? Posisi daerahnya atau gimana? Biar kita itu kan daerah sana, jadi alasan juga nanti kita nggak mau mencontoh gitu. Ini kan kita di Indonesia, menjadi alasan akhirnya untuk ngeles gitu Ustadz. Nah, bagaimana Mas? Memang peristiwa ini peristiwa yang sudah sangat lama ya. Para ahli sejarah menyebutnya sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di daerah Mesopotamia ya. Babilonia, Irak, sekarang sebutnya Irak itu ya, di situ peristiwa itu terjadi. Dan patut kita pahami bahwa dalam sejarah terhadap tempat, kemudian pelaku sejarah, kemudian waktu dan sebagainya itu bisa berbeda. Tadi prinsip-prinsip nilai yang akan kita temukan, kita hadapi dalam konteks akidah tadi akan selalu sama, prinsip dan nilai yang kita hadapi. Seperti misalnya Quran menyebutkan bahwa kata Quran dalam surah Al-Baqarah 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqinu syai'an wala yahtadun ya. Jadi ini kan ayat ini ditujukan atau turun ketika Nabi Muhammad SAW bagaimana menghadapi juga konteks dan kondisi yang sama, prinsip yang sama, menghadapi tradisi akidah yang sudah begitu mengakar. Ketika datang dakwah tauhid, dakwah kepada memurnikan akidah, mereka mengatakan seperti tadi, ya, qalu ya ittabi'um alfain alaihi aba'ana. Kami cukup Allah yang sudah biasa, nggak perlu merubah apa namanya, ada istilah merubah kemapanan, merubah tradisi, merubah sesuatu yang sudah dari dulu memang seperti itu gitu. Jadi sesuatu yang baru itu kadang-kadang memang dianggap sesuatu yang akan mendobrak ya kemapanan yang sudah ada, akan merusak tatanan yang sudah ada begitu. Itu diantara tantangan akidah ya. Dan biasanya catatannya dalam hal tadi biasanya memang antara apa namanya penguasa dengan bagaimana akidah syirik ini dipelihara ataupun dilegalkan ataupun apa namanya disupport ya, dilindungi lebih jauhnya, itu biasanya selalu seperti itu. Artinya ketika kita bicara akidah, maka boleh jadi kita pun pada akhirnya akan berhadapan dengan penguasa yang memang melindungi ataupun memelihara agar tradisi ini akan terus menjadi nilai, warna, dan bingkai bagi masyarakat. Gitu. Ya. Berarti luar biasa Ustaz ya. Nah, terus bagaimana nih? Kalaulah itu pernah terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan menghadapi kondisi dan bahkan dengan penguasa yang zalim, nah sekarang bagaimana dengan kita? Ya. Atau kita kan tadi Ustaz sudah menghubungkan dengan Rasulullah SAW juga menghadapi yang sama, cuman beda tempat, beda situasi kondisi dan beda orang gitu. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Apakah seperti itu ataukah biasa aja lah? Oke, baik. Jadi begini, terhadap nabi-nabi yang lain itu memang bisa saja sama, bisa saja berbeda. Maka Quran menyebutnya ini dengan istilah ibroh. Artinya jika ada kesamaan prinsip dan nilai dengan peristiwa yang kita alami hari ini, kita bisa mengibroh, ya, melihat bagaimana kisah-kisah terdahulu baik para nabi, para sahabat itu melewati atau menjalani peristiwa itu, ya.
solusinya dan sebagainya. Kita bisa lihat dari berbagai aspek tentunya. Nah, terhadap Nabi Muhammad SAW ini berbeda karena Quran menyebutnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi contoh dalam pengertian ini, uswatun hasanah dalam hari ini ya sesuatu yang nggak bisa kita tawar. Kita harus betul-betul mengikuti prinsip-prinsip dan nilai yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Nah tadi ya, Nabi Muhammad juga sama dengan Nabi yang lain ya. Mereka semuanya membawa misi yang sama, misi tauhid, misi la ilaha illallah, misi akidah berarti kan. Dan Nabi Muhammad SAW juga diberhadapan dengan sistem dan penguasa yang ketika itu ya berkuasa di Mekah atau lebih jauh lagi Jazirah Arab gitu ya. Pusatnya memang di Mekah gitu ya. Di mana Mekah dalam hal ini harus kita lihat dari sisi bukan hanya itu bicara Abu Lahab, kemudian abu-abu lainnya ya, biasa kita nyebutnya abu-abu lainnya supaya nggak satu-satu disebutkan, karena bukan hanya kita secara personal, tapi kita melihat bahwa mereka ini adalah kolaborasi antara penguasa, pengusaha gitu kan. Di dalam juga ada tokoh-tokoh sentral, tokoh politik, tokoh agama, itu lumrah ya. Mungkin kalau hari ini mungkin walau apakah sama konteks dengan ya oligarki hari ini misalnya seperti oligarki ketika mereka berkolaborasi untuk menjaga, memelihara kemapanan atau tradisi yang ada. Sehingga karena Islam dalam hal ini tauhid lebih jauhnya membawa solusi, membawa alternatif atau lebih jauhnya jawaban terhadap problematika umat dan bangsa sebetulnya. Dan ini biasanya bertentangan atau ya tidak sejalan dengan nilai-nilai kemapanan yang sudah ada tadi gitu. Ya. Jadi sahabat-sahabat Umatan TV, saat kita bicara Nabi Ibrahim bukan sekedar cerita, tapi ternyata itu penuh hikmah yang menjadi pelajaran juga buat kita. Begitu Ustaz ya? Nah, kesimpulannya Ustaz, pelajaran apa yang harus kita bisa menjadi prinsip buat kita? Oke, baik. Buat kita hari ini, ya tentunya yang pertama adalah bahwa ketika berbicara akidah, yang pertama dibutuhkan keteguhan ya dalam memegang prinsip ini. Atau istilahnya adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Kenapa ada kalimat alla takhafu wala tahzanu? Karena memang ketika kita memegang prinsip ini pasti akan dibayang-bayangi dengan kekhawatiran, ketakutan, ya. Tapi ketika kita istiqomah, Allah akan memberikan jawaban, Allah akan memberikan solusi, ya. Ya, sebagai Nabi Ibrahim AS kan, bahkan ketika dihadapkan dengan resiko semacam itu, dia sebenarnya belum tahu kalau Allah akan menyelamatkannya. Tapi ya istilah sekarang istiqomah aja dulu. Ketika istiqomah Allah baru katakan ya nar kun bardan wasalaman ala Ibrahim. Itu kan setelah dia istiqomah dengan resiko seperti itu. Bahwa dia ada khauf, ada tahzan, ya pasti. Ya, satu, jadi memegang teguh prinsip. Yang kedua, ya tentu ketika berpegang kepada prinsip tadi ada ujian-ujian, ada hambatan, ada tribulasi-tribulasi. Baik itu pribadi atau keluarga dan seterusnya ya. Karena Quran juga memang lengkap ya, sangat lengkap memberikan kepada kita informasi tentang bagaimana ujian bagi orang-orang yang beriman ya. Jangan yang kita gitu kan, para nabi, para sahabat juga sampai sedemikian rupa mereka diuji dengan ujian yang luar biasa ya. Ya, tentu itu semuanya karena lagi-lagi sesuai dengan kapasitas iman. Karena Rasulullah bersabda, asyadul bala'ul anbiya tsummal amsal fal amsal. Jadi memang kapasitas Nabi sedemikian, ujiannya pun demikian, barangkali berbeda dengan kita. Tapi prinsip ya yang akan kita hadapi bahwa kita akan diuji dengan berbagai ujian seperti dalam surat Al-Baqarah ya 214 ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walam ya'tikum mathalul ladzina min khalau min qablikum massakumul ba'sa wad-dharra wazulzilu ya.
hatta yaqula rasulul ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya. Masya Allah gitu kan. Dari berbagai goncangan, berbagai doro ya, dari zulzilu gitu kan. Artinya kalau kalimat zulzilu ini kan kalau kita hubungkan dengan surat Az-Zalzal kan, iza zulzilatil ardu zilzah, ketika bumi ini digoncangkan. Jadi memang goncangan jiwa, perasaan, atau bisa saja seperti itu, bisa saja sampai seperti itu yang akan dihadapi. Bahkan barangkali ya, bukan barangkali artinya bahwa memang tadi istiqomah, kemudian memahami bahwa keyakinan kita yang kita pegang teguh ini akan dihadapkan dengan berbagai ujian. Maka yang ketiga berarti kita harus sabar ya menghadapi ini. Karena sabar ini adalah kunci dari dua hal tadi. Ya. Ketika artinya ini juga bagian yang harus kita cermati bahwa jadi intinya kesabaran, bentuknya apapun, seperti apa hambatan tadi dalam mempertahankan keistiqomahan, ya kita harus sabar menghadapinya. Menerima ini konsekuensi sebagai ujian, dan ujian akan menaikkan kelas keimanan kita. Menaikkan kelas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya momentum Idul Adha ini buat kita barangkali yang belum sempat berangkat ke Baitullah, belum punya kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, ya. Kita masih punya kesempatan lain, ya, berkorban dari sisi lain, apapun itu. Demi apa sebetulnya berkorban ini? Demi meningkatkan kualitas keimanan kita. Jadi jangan nunggu kita dikasih ujian, ya. Harus kita mencari ya, hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas keimanan kita untuk kita jadikan sebagai media sarana untuk berkorban. Ya. Jadi insya Allah dengan cara itu kita bisa meningkatkan selalu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti doain semua Ustadz, biar tadi yang Ustadz harapkan pemirsa, saudara-saudara sahabat Umatan TV Allah berikan gitu. Ya, kita berdoa untuk kita semua insya Allah. Kita semua insya Allah belum pasti kita akhirnya bagaimana, maka mari ya sama-sama kita sadari, kita yakini bahwa menjaga, meningkatkan iman dan keyakinan kita dalam hal ini adalah merupakan satu hal yang harus terus-menerus kita jadikan sebagai warna dan dinamika dari kehidupan kita. Ya. Mungkin itu. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Luar biasa Ustaz. Sebenarnya masih banyak yang mau saya obrolkan Ustaz. Tadi bicara sosok Nabiullah Ibrahim. Sebenarnya mau tanya tentang bagaimana dukungan keluarganya. Iya. Tapi karena untuk podcast selanjutnya aja Ustaz ya. Ya, insya Allah nih Ustaz. Ya, kami minta waktunya, kesempatannya. Sebab tidak bisa sosok seorang Nabi tanpa dukungan keluarga. Istri-istrinya, anak-anaknya, familinya, itu harus menjadi bagian daripada perjuangan. Baik, sahabat-sahabatku Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap kisah para nabi dan rasul itu bukan hanya sebatas untuk kita ceritakan, kebanggakan, tapi yang terutama kita harus bisa mengambil hikmah yang bisa kita pelajari dan kita jalankan dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bahkan kita bagaimana kehidupan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Dan harus kita sadari bahwa kehidupan ini tadi disampaikan oleh Ustadz ada beberapa poin. Pertama, kita harus selalu istiqomah. Dalam menjalankan keistiqomahan kedekatan pada Allah, itu rupanya siap menghadapi ujian. Ujian yang pertama adalah dalam diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kita harus berupaya untuk sabar. Sabar tidak semudah apa yang saya dengar nih Ustadz. Tidak semudah apa yang kita ucapkan, tapi sabar itu harus selalu kita jaga. Sehingga untuk menjaga itu nggak mungkin sendiri. Karena Islam mengajarkan kita untuk selalu bersama-sama. Gitu Ustaz ya? Iya. Ya. Saya tambahkan mungkin untuk sabar ini, ada firman Allah penting menurut saya, kata Allah, wajazahum bima sobartum. Jadi kalimat ini saya pahami bahwa ujian boleh berbeda, kualitasnya boleh tidak sama.
bahwa setiap orang punya hak untuk sabar karena Allah akan memberi balasan sesuai dengan kadar kesabaran kita. Mungkin itu sebagai Allahu Akbar. Ya, baik sahabat-sahabat Umatan TV yang dirahmati Allah, mungkin kesempatan podcast hari ini kita cukupkan. Insya Allah tentunya ada podcast obrolan-obrolan selanjutnya nih Ustadz. Terutama kita bahas dulu tentang keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini harus menjadi bagian daripada kehidupan kita. Ini saja yang bisa kita ketengahkan di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, kemudahan dan kelancaran dan menjadikan kita orang-orang yang selalu sukses di dunia wal akhirah, keluarga kita dan bahkan negara yang kita cintai. Amin ya Rabbal. Kita akhiri dengan sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami yang bertugas mohon maaf atas segala kehilapan. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.